beserta para keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Payaraman. Izinkan saya menyampaikan susunan acara Kombel atau Komunitas Pelajar Smart Bisa yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Payaraman. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK, acara ketiga doa, acara keempat paparan materi, acara kelima tanya jawab, acara keenam refleksi, dan acara terakhir penutup. Memasuki acara pertama pembukaan. Untuk membuka acara mari bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati disilakan untuk berdiri. Aduh
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alladzina minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu paparan materi tentang kombel yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Arnita Sari Nasution SPD. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Program Studi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia hadir pada acara kita yang pertama ini. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka belajar dalam komunitas belajar Smart Bisa SMK Negeri 1 Pairaman. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya diberi amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk dapat merintis, ibaratnya kita belajar bersama membuka komunitas baru yang sebelumnya sudah pernah kita bentuk di tahun 2022, tetapi belum berjalan sama sekali, hanya dibentuk dan cari namanya waktu itu, sedangkan namanya saya sudah lupa karena sudah 2 tahun ya. Jadi di awal bulan kemarin saya diberi tugas Bapak Kepala Sekolah untuk ikut pertemuan dari BPMP bahwa setiap sekolah itu wajib memiliki komunitas belajar, karena katanya dikatakan rapot kita itu masih merah untuk SMK. Jadi ada 3 sekolah yang benar-benar masih kebakaran katanya di situ. Kalau kita sudah tidak terlalu merah benar tapi masih merah di sini. Yang diharapkan adalah hijau. Untuk 13 SMK yang ada di Ogan Ilir ini baru 2 sekolah yang sudah hijau. Jadi sudah dikatakan kombelnya sudah berjalan dan sudah baik. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru tidak henti-hentinya untuk harus belajar. Jangan lupa bahwa kita memang selama ini sudah mengajar, tapi jangan lupa kita juga perlu belajar. Karena siapa tahu nanti anak-anak kita lebih pintar dari kita, lebih tahu duluan dari kita kalau kita tidak update ilmu. Jadi saya di sini bukannya merasa yang paling tahu atau paling benar ya, kita belajar sama-sama. Hanya kan harus ada yang membimbing, bukan membimbing ya, maksudnya memimpin di depan untuk agar arahnya sama gitu. Kalau sendiri-sendiri mungkin nanti bisa tidak terarah. Jadi rencananya kita akan melaksanakan kegiatan kombel ini setiap bulan, 1 bulan sekali. Ditawarkan Bapak Kepala Sekolah sebenarnya seminggu sekali, tapi sudah negosiasi sehingga kita sebulan sekali. Yang pasti kita melaksanakan kombel. Tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah yang lain, tetap setiap bulan sekali kita melaksanakan kombel. Nah, untuk yang pertama ini belum melaksanakan untuk praktik baik. Jadi saya hanya ingin membuat komitmen bersama. Jadi kita tahu sebenarnya apa sih yang kita kumpul-kumpul sejam ini, apa sebenarnya yang kita lakukan. Apa sih kombel itu? Seperti itu. Ya, jadi sebelumnya kita harus memahami apa itu komunitas belajar. Di sini komunitas belajar adalah suatu kelompok orang yang berkumpul dengan tujuan untuk saling berbagi pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman dalam rangka meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri. Dalam komunitas ini, setiap anggota aktif terlibat dalam proses belajar mengajar secara kolaboratif, berbagi ide, berdiskusi, dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan belajar bersama. Jadi dari pengertian ini kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada satu center atau satu pusat harus belajar pada satu orang saja. Jadi kita saling, itu dikatakan saling berdiskusi, saling berbagi. Jadi semua peserta kombel itu harus aktif. Jadi kita semuanya aktif dalam kegiatan ini, tidak berpusat pada satu orang. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran, meningkatkan pengalaman dan pengembangan diri. Karena kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Harus selalu berkembang, ya, asalkan dalam segi yang positif. Ya, ada 3 jenis komunitas belajar. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah, yaitu komunitas yang isinya kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah, yaitu isinya kepala sekolah, pengawas, guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sekolah. Yang ketiga, komunitas belajar daring atau PMM, yang isinya kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan dari berbagai sekolah, berbagai dinas, dan sosial media. Jadi yang selama ini mungkin kita pikirkan bahwa namanya komunitas belajar itu harus dari di PMM, ya. Kalau tidak tergabung di PMM namanya bukan komunitas belajar. Nah, di sini ternyata kita tuh ada 3 jenis. Nah, di mana kita masih sampai ke yang pertama. Karena kita baru awal, yaitu komunitas belajar dalam sekolah. Sementara masih kepala sekolah dan guru dan tenaga kependidikan. Mungkin nanti kalau kita sudah lebih aktif lagi, lebih maju lagi, kita bisa melangkah ke yang kedua atau selanjutnya ke yang ketiga. Jadi tidak diwajibkan kita harus langsung sudah selesai PMM, persyaratan harus daftar di PMM baru bisa membuat kombel. Nah, ternyata untuk lingkungan sendiri aja sudah bisa menerbitkan sertifikat yang diakui, sudah bisa melaksanakan kombel dengan diakui dengan BPMP atau bidang-bidang yang terkait. Ya, ada 5 tata nilai dari komunitas belajar kita. Yang pertama adalah keterbukaan. Di sini kami menghargai diskusi terbuka dan jujur tentang praktek mengajar kami, serta siap menerima kritik yang konstruktif dari sesama anggota kombel. Apa maksudnya di sini? Tata nilai ini adalah sesuatu yang harus kita terapkan di kombel kita. Jadi yang pertama harus terbuka. Kita kan berdiskusi, mencari sesuatu yang baik, sesuatu ilmu yang baru dari apa yang kita dapatkan atau masalah sehari-hari di pembelajaran. Jadi kita harus jujur, jangan mengatakan aman, kelas saya aman, siswanya aman, nilainya sudah bagus semua. Ternyata tidak maksimal atau tidak sebenarnya. Harus ada keterbukaan. Di sini harus kita sampaikan. Jadi tapi jangan sampai pada saat kita mendapatkan kritikan, masukan kita di sini merasa kurang senang, ya. Harus terbuka. Jadi yang memberi kritik harus terbuka. Jangan nggak enak nanti saya menyampaikan ini, yang ini nggak mau jujur seperti itu. Jadi harus terbuka semuanya. Kita karena sama-sama belajar. Yang kedua harus kerjasama yang pasti. Kami menghargai kolaborasi dan berbagi ide dengan sesama anggota kombel. Jadi semuanya harus berkolaborasi, kerjasama. Yang ketiga profesionalisme. Kami menghargai praktik belajar yang berkualitas tinggi dan berusaha untuk meningkatkan praktik kami secara konsisten. Maksudnya apa di sini? Jadi kita menghargai yang di sini misalnya kita ada teman kita atau orang kita yang sudah baik, ya. Jadi kita harus menghargai dia sudah baik, walaupun dia yang baru masuk, misalnya baru masuk sekolah di sini, atau sudah senior, atau misalnya baru PPG, ada yang PPG, kualitas kalau dia baik itu sudah bisa kita contoh seperti itu. Jadi kita mengakui, pembelajarannya sudah bagus, sudah berhasil. Nah, bisa dijadikan praktik baik. Nah, di sini kita harus profesional. Jadi harus menghargai hasil dari rekan kerja. Kemudian meningkatkan praktik kami secara konsisten. Jadi semua dari kita ini harus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Harus ada yang meningkat sedikit demi sedikit. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menghargai. Kami menghargai perilaku yang mencerminkan respek terhadap anggota lain, seperti mendengarkan semua pendapat yang ada, tidak memotong pembicaraan, memberikan ruang aman dan nyaman untuk semua anggota berpendapat dan mengeluarkan ide. Ya, yang pasti di sini kita saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
komunitas belajar dalam meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki praktik mengajar. Jadi tujuan kita di sini adalah peserta didik. Jadi hasilnya adalah intinya peserta didik. Jadi kita berfokus pada pembelajaran. Yang kita bahas di Kombel adalah mengenai pembelajaran. Jadi semuanya kita berkaitan dengan pembelajaran, praktik mengajar. Ya, hari ini saya sebenarnya fokusnya adalah ini, membuat komitmen. Karena kita akan panjang kegiatan kita ini, tidak hanya sekali ini, kita harus punya komitmen ini. Kalau misalnya kita semua setuju dengan komitmen ini, insya Allah kita akan berjalan dengan lancar sampai nanti. Komitmen bersama komunitas belajar. Untuk melaksanakan komunitas belajar yang efektif, setiap guru dan tenaga kependidikan berkomitmen. Yang pertama, kami akan menjadi anggota tim kolaboratif yang positif dan memberikan kontribusi. Nah, memberikan kontribusi, jadi tidak pasif saja, duduk, mendengarkan, selesai, seperti itu. Bukan seperti itu, jadi harus aktif, harus punya kontribusi di dalam kegiatan Kombel ini. Yang kedua, kami akan memantau pembelajaran setiap murid secara berkelanjutan melalui penilaian formatif yang dikembangkan oleh kelas dan tim. Nah, jadi kan kita punya kelas masing-masing, mata pelajaran masing-masing ya kan di sini. Nah, kita kan tahu setelah kita mengikuti Kombel ini harus ada yang berubah. Kita pantau ada tidak perubahannya dari hari ke hari. Jangan kita selesai Kombel, kita dapat materi atau kita dapat contoh pembelajaran yang baik, tapi tidak kita terapkan. Masih seperti itulah model pembelajaran kita, masih seperti itulah hasil pembelajaran kita. Seperti itu. Yang ketiga, kami akan menggunakan bukti pembelajaran murid untuk memperbaiki praktik mengajar dan memenuhi kebutuhan individu murid dengan lebih baik. Jadi kita setelah pembelajaran itu ada kan nilai ya. Nah, nilai asli siswa itu kita lihat ada perbedaan tidak dari kita ikut Kombel dan tidak. Setelah kita menerapkannya ya, bukan ikut Kombel tapi tidak diterapkan, hasilnya sama aja ya, wajar. Maksudnya sudah diterapkan, nah hasilnya apakah ada perubahan di hasil pembelajaran murid di situ. Yang keempat, kami akan bekerjasama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan kami. Yang kelima, kami akan mencari praktik terbaik yang menjanjikan untuk mendukung pembelajaran murid. Ya, di sini maksudnya mencari praktik terbaik itu kita kan dalam belajar tulisnya ada metode ya kan, metode, media, ya kan. Nah itu kita harus mencari yang terbaik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi. Yang keenam, kami akan memastikan orang tua tetap terinformasi tentang kemajuan anak. Maksudnya di sini hasil kerja anak itu kita informasikan ke siswa, ya, seperti kita bagi rapor, kita sampaikan. Di komitmen ini kita bisa juga fokus tidak hanya ke nilainya saja, tapi juga sikap dan sebagainya. Pasti tentang kegiatan peserta didik atau kegiatan pembelajaran ya, bukan hanya nilainya saja, semuanya. Jadi apa yang kita temui, apa masalah yang kita temui di dalam pembelajaran di kelas bisa kita bahas di sini. Jadi tidak terfokus ke nilai, karena saya tadi menjelaskan nilai nanti hanya fokus ke nilai, tidak. Bisa perubahan sikap atau yang lain boleh, prestasi anak, misalnya boleh, semuanya kita diskusikan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju tidak komitmen kita ini? Setuju. Nah, satu orang yang setuju ternyata, yang lain tidak setuju ya ternyata. Mana? Namanya yang mana yang tidak setuju? Setuju semua? Nah, kalau kita sudah komitmen, apa nama komitmen itu sama dengan hampir sama dengan janji ya Pak ya. Komitmen itu kan sama dengan janji, jadi kita sudah berjanji melakukan ini. Jadi insya Allah kita semua nanti aktif berkontribusi. Jangan saja menunggu, berarti kita belum bergerak, berarti bergerak. Kita semua berkontribusi aktif. Semua aktif berbagi praktik baik. Misalnya Pak Agus kemarin dapat pelatihan kan, bisa berbagi praktik baik dengan kami karena kami belum tahu berbagi. Bu Desmi habis pembelajaran pelatihan hot tentang soal kami belum tahu berbagi. Jadi semua berkontribusi, tidak hanya ketua Kombelnya saja, ya. Sesuai dengan komitmen ini, setuju? Setuju. Gimana? Anggotanya ada 30 orang, tapi setuju 5. Gimana? Tidak bisa lanjut nanti. Setuju? Kurang masih 70%. Setuju? Baik, kalau setuju lanjut, ya kan? Hot, emang hot, udaranya panas hot. Ya ini siklus belajar kita. Jadi kita dalam belajar harus ada siklusnya. Di sini kita Kombel kita. Yang pertama refleksi awal. Kita mencari apa sih yang sudah terjadi di sekolah kita. Kita refleksi awal apa yang sudah terjadi, apa sudah bagus, apa ada kekurangan, apa yang mesti perlu kita perbaiki. Ini refleksi awalnya. Kemudian merencanakan apa yang akan kita lakukan nanti di Kombel ini ke depannya. Apa yang akan kita siapkan, apa yang kita lakukan. Kemudian kedua yang
sudah dilakukan kawan, kita mencontohnya, kita laksanakan. Bagaimana? Apa iya dilaksanakan tidak? Atau hanya didengarkan saja? Tidak diimplementasikan. Ya, setelah kita implementasikan, kita evaluasi sesuai tidak ini, ya kan? Sesuai tidak, hasilnya bagaimana, kita evaluasi. Kalau masih belum berhasil, kita kembali ke refleksi awal tadi, kembali lagi di mana salahnya, di mana kurangnya. Jadi bisa jawab, ini namanya siklus itu berputar. Jangan sampai kita cuma nangkep di refleksi awal aja, keluar masalah banyak, nggak ada penyelesaiannya, selesai, ya. Jadi tidak bermakna kegiatan kita. Ya, ini yang akan kita lakukan hari ini, kurang lebih. Semua anggota harus aktif. Kemudian yang kedua, kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, mereview pembelajaran yang sudah berjalan. Yang keempat, menjawab pertanyaan kritis. Nanti saya kasih pertanyaan dan saya minta teman-teman semuanya menjawab sesuai dengan yang dilakukan hari ini, selama ini. Yang terakhir, menemukan permasalahan yang perlu diskusikan dan menemukan solusi kalau bisa kita temukan hari ini. Ini yang akan kita lakukan. Ya, ini 4 pertanyaan kritis yang akan kita laksanakan, yang akan kita tulis hari ini. Ya. Ini ada kertasnya. Nggak, tolong Bu dibagikan Bu ya. Diisi. Ada yang nggak bawa pena ya, belajarnya lupa bawa pena. Jadi saya minta semuanya menjawab 4 soal itu sesuai dengan apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Gak usah berpikir jauh-jauh, pokoknya apa yang kamu rasakan tulis langsung saja. Gak usah menunggu. Ini bukan untuk dinilai ujian nasional atau apa. Maksudnya kita harapkan hari. Apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Jadi kira-kira apa yang menurut kalian apa yang perlu dipelajari? Murid itu apa yang perlu dipelajari? Kita sesuai dengan mapel masing-masing boleh. Apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Ya? Itu arah ke mata pelajaran. Iya. Bukan umum. Ini sekarang untuk umum dulu. Sekarang umum. Kira-kira apa yang perlu dipelajari siswa? Misalnya tujuan apa namanya materi pelajarannya atau misalnya kita mencapai KD-nya seperti itu. Jadi umum saja, jangan harus mengetahui sejarah dunia. Bukan. Maksudnya apa yang perlu dipelajari? Pelajarannya atau karakter siswanya. Sekarang kita fokus pembelajaran mau ke karakter apa ke apa namanya nilai? Kayaknya pembelajaran dulu aja ke pembelajarannya dulu. Nanti kalau kita ketemukan masalah lain baru kita ke arah situ. Oh itu tadi iya. Bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut? Ini saling berkaitan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 saling berkaitan. Nomor 1, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Jadi apa yang kamu, misalnya Bu Karis pengen siswa itu apa yang dipelajari? Misalnya sudah tahu apa namanya bersikap yang baik kepada setiap teman-temannya, misalnya kan berhubungan dengan BK kan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu dari mana hasil yang nomor 1 tadi tercapai? Bisa dilakukan seperti itu. Nomor 3, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar?
Jadi ya lama-lama nggak apa-apa Bu Pika, bukan ini juga waktu 2 menit. Orang kata. Kelihatan buka kacamata. Mana yang guru-guru tinggi? Ajar ya. Di belakang gua depan itu BPG kan. Ya mana sih enggak? Kami lu bukti. Kami masih calon. Bayu yang dulu saya cari. Sakino. Gitu, kami tahu saja. Di bawah. Apa yang kita akan pelajari? Dapat reward ujian dari Pak Isbawi. Jamnya dikurangi. Bapak Ibu berpikir jangan terlalu berat-berat, maksudnya apa saja yang terlintas di pikiran itu yang ditulis. 10 menit aja ya waktunya ya. Buat soal apa? Ya terlalu berat, kalau mikirnya terlalu berat jauh nanti malah lama. Di 10 menit aja. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu itu saja yang ditulis. Betul sih. Betul. Aku tak buka cuma itu saja, Mas. Jangan contohin semua. Boleh nyetak ya. Jawaban dulu itu dan satu ini itulah kata kemocak. Serius, dapat nomor 1, dapat nomor 2. Ketika sekian.
Ya, boleh Bu Ani, Bu Suwarni, boleh. Ya, boleh nomor 1. Nomor 1, nomor 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan apa yang kita harapkan untuk murid belajar ini. Kalau menurut saya pribadi itu saya berharap agar setiap siswa ya bisa belajar secara mandiri dan kreatif tanpa harus dibantu oleh guru. Jadi mereka itu harus selain itu dalam kelas itu walaupun tidak dibantu guru sudah bisa belajar sendiri, mandiri dan kreatif. Itu menurut saya. Ya, di sini kita sudah dapatkan satu pendapat dari Bapak, dari Bu Suwarni, bahwa Bu Suwarni ini sini apa yang kita harapkan untuk murid pelajarnya. Yang diharapkan Bu Suwarni di sini agar murid itu bisa mandiri belajar walaupun tidak dibantu oleh ibu gurunya. Jadi di sini diharapkan mandiri. Yang pertama. Jadi kreatif ya, mandiri dan kreatif. Jadi mandiri dan kreatif tidak harus disuapi ya di sini intinya. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut? Standarnya gimana, Bu? Nomor 2. Ya, lanjut. Baiklah, untuk yang kedua ini bagaimana kita tahu bahwa setiap murid itu telah belajar hal tersebut? Nah, dari setiap pertemuan yang saya hadapi itu masih ada beberapa siswa yang kurang mandiri dan kreatif dalam belajar dan selalu bertanya ya tanpa mau mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Jadi dia itu kurang mandiri. Jadi saya setiap pertemuan kan misalnya saya beri tugas ini pokoknya harus logika kalian jawab. Jadi dia tuh tidak mau berkembang, harus dibantu terus gitu. Jadi dia setiap pertemuan itu. Lanjut Bu, untuk yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Bagaimana respon Ibu? Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, untuk respon saya ini saya memberikan arahan, bimbingan sampai siswa tersebut paham dengan maksud dan tujuan yang saya ingin dicapai. Jadi memberikan bimbingan, arahan agar dia itu paham maksudnya. Nah, yang terakhir ini bagaimana kita memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir, ini yang sudah bisa ya. Itu kalau yang sudah paham, yang sudah mahir, kita memperbanyak atau memberikan beberapa tugas tambahan lagi untuk siswa-siswa tersebut agar dia itu lebih memperkaya pengetahuannya dengan berpikir nalar dan pikiran yang positif. Nah, itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Suwarni ini atas tanggapannya mengenai pertanyaan 4 pertanyaan kritis ini. Jadi yang sudah dialami Bu Suwarni adalah di sini yang diharapkan itu siswanya bisa kreatif dan mandiri. Jadi misalnya dia diberi tugas itu bisa berpikir apa solusi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian bagaimana kita tahu sudah ada hasilnya? Ya, bagaimana hasilnya siswa itu sudah kreatif atau belum ya? Iya, setiap pertemuan dilihat perkembangannya. Setiap pertemuan kita lihat perkembangannya. Kemudian apa respon yang dilakukan jika ada yang tidak belajar? Di sini dinasehati. Ya, arahan lagi ya, diberi nasihat, diberikan arahan lagi lebih jelas. Nah, tentu saja ada siswa yang kurang misalnya tidak melaksanakan atau kurang paham. Ada siswa yang sudah paham lebih kaya, lebih tahu dulu di sini. Apa yang sudah dilakukan? Akan menambah atau memberikan materi yang lebih baik lagi, lebih banyak dibandingkan yang belum paham. Nah, ini ada satu contoh pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa di sini yang kita bisa ambil? Di sini kita sudah menemukan ada satu masalah, ya kan? Ada masalah yang tidak ditemukan Bu Suwarni atau bagaimana agar siswanya bisa kreatif. Karena selama ini mungkin dia menemukan bahwa siswanya itu kurang kreatif. Intinya kreatif itu kan bisa berpikir sendiri, bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi dia menemukan masalah. Ya, ini jadi saya bisa menemukan di sini masalah di sini adalah siswa yang kurang mandiri dan kreatif. Ya. Ada yang lain sharing di sini? Bapak Ibu, silakan sampaikan pendapatnya. Ya,
Ya pasti ada masalah lain-lain. Boleh Pak Iqbal? Ya. Jadi Pak Iqbal saya dari tadi kira-kira mau jawab. Boleh. Ya, boleh sharing. Kita sharing aja. Sini nggak ada yang benar yang salah, ini yang sharing. 1, 2, 3. Baik semuanya. Sebelumnya mohon maaf kepada alumni PBG, apalagi yang sudah lulus. Karena terus terang kami ini sudah lama tidak mengikuti pelatihan. Baik, saya sebenarnya bingung dengan pertanyaan itu karena tadi ditanya ini terkait tentang materi pelajaran atau apa. Tapi begitu saya dengar jawaban Ibu Suwarni, sepertinya tidak terkait dengan materi pembelajaran. Boleh bebas. Berarti benar saya ini. Maksudnya apa yang saya tulis ini mungkin masuk seperti itu. Terus terang saat ini salah satu yang saya harapkan dari siswa adalah untuk belajar menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Ya. Jadi saat ini saya mengharapkan bahwa siswa belajar menjaga kebersihan, terutama kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Bagaimana saya tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut? Menurut saya yang paling jelas adalah setiap hari atau setiap saya mengajar, saya melihat kondisi kelas dan lingkungan. Jadi kalau sudah bersih berarti siswa telah belajar apa yang saya harapkan. Tapi kalau misalnya belum bersih, ya berarti belum seperti itu. Kemudian bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Sebenarnya saya tadi mau jawab marah, tapi tidak jadi karena jawaban Bu Suwarni menasehati. Jadi jawaban saya, kalau ada misalnya murid yang masih tidak belajar tentang apa yang saya harapkan tersebut, ya tak henti-hentinya saya mengingatkan terus tentang pentingnya menjaga kebersihan, terutama kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Kemudian bagaimana kita memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Saya bingung kalau memperkaya, tapi yang jelas saya akan memberikan pujian. Itu yang pertama. Untuk selanjutnya, ya mungkin saya akan memberikan pemahaman menjaga kebersihan yang lain lagi. Misalnya selain lingkungan kelas, tentu yang paling penting lagi adalah di rumah, nanti dengan lingkungan sekolah, mungkin seperti itu. Itu yang saya tulis. Sekali lagi mohon maaf kepada ibu, bapak ibu yang sudah lulus PBG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iqbal, ini bagus sekali jawabannya di sini. Yang diharapkan adalah siswa itu bisa menjaga kebersihan kelas. Jadi ini ada satu lagi masalah di sini bahwa yang diharapkan siswa itu bisa menjaga kebersihan. Kemudian bagaimana kita tahu? Kita lihat setiap harinya. Sama dengan Bu Suwarni tadi, kita lihat setiap harinya apakah sudah bersih kelasnya. Kemudian ada siswa yang tidak melaksanakan kebersihan, dinasehati. Kalau dari dua jawaban Bapak Ibu guru ini saya lihat sepertinya guru SMK sabar-sabar semua. Jadi dinasehati terus ya. Yang keempat yaitu kita selain tadi sudah bersih kelas, maka kita akan lanjutkan bersihkan yang lainnya, mungkin halaman dan sebagainya Pak Iqbal ya. Ya ini sudah dari dua contoh ini saya rasa mungkin perlu satu lagi ya untuk mewakili guru di SMK kita ini, apa sebenarnya yang sedang kita pikirkan masalah yang ada di sekolah kita ini, di pembelajaran kita ini apa. Saya minta contoh satu lagi, siapa yang bersedia ini kira-kira? Apa yang baru lulus PBG, kata Bapak Iqbal tadi, yang baru lulus PBG yang baru press sekali, yang press benar. Siapa yang bersedia? Ya kita harus aktif kan, kita menginginkan siswa kita aktif, kita juga harus aktif. Ya boleh, Bu Epita, silakan Bu Epita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya Pak, Bu, pertanyaan yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Dari menurut saya, yaitu berakhlak mulia. Yang kenapa? Bagaimana kita tahu bahwa setiap murid
juga, maka akan ada yang namanya pembulian. Bagaimana kita memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir, yang dari kelas 10 sampai kelas 12 ini yang berakhlak mulia, cuma ada beberapa persen siswa yang berakhlak mulia. Misalnya saat kita bertemu dengan siswa, dia ada yang sapa dengan guru assalamualaikum atau salim dengan guru. Ada beberapa siswa yang tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita harus memecahkan masalah supaya siswa itu berakhlak mulia? Demikianlah jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Epika, bagus sekali ini jawabannya, ini sangat menarik ini. Berbeda juga dengan teman-teman kita yang lain tadi. Di sini Bu Epika berfokus ke siswa yang berakhlak mulia. Ya. Berakhlak mulia, Bu ya, sini. Jadi bagaimana apa yang kita ingin pelajari siswanya berakhlak mulia. Jadi satu masalah di sini. Kemudian bagaimana tahunya? Ya kita lihat hari per harinya, Pak Ibu ya. Kemudian respon kita bagaimana? Otomatis kalau kita bertemu dengan siswa yang akhlaknya kurang baik, kita akan merasa tidak nyaman, ya kan? Sebagai guru kita merasa tidak nyaman, ya. Apa yang kita lakukan tadi kan? Ya kita melakukan apa nanti? Kemudian bagaimana untuk memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah paham, yang sudah akhlaknya sudah bagus? Bagaimana? Nah ini tadi sebenarnya belum disampaikan sama Bu Epika ya. Ini bisa jadi kita topik untuk kita bahas di kompel kita. Ini sudah ada 3 yang menyampaikan. Apa masih ada yang menyampaikan lagi atau kita cukupkan 3 ini dulu? Saya rasa cukup 3 dulu ya. Iya. Ya. Iya. Sekok-sekok itu bisa sampai sore. Kita untuk hari ini kita 3 dulu. Kita sudah menemukan 3 masalah. Jadi langsung lanjut aja Bu De ya. Tadi acaranya kan diskusi. Sekarang setelah saya memaparkan materi kita diskusi. Nah, diskusi ini kita sudah menemukan 3 masalah yang ada. Sepertinya kita berfokusnya belum ke pembelajarannya. Bagaimana kita memberikan apresiasi, bagaimana kita memberikan penyampaian materi, belum ke sana. Kita masih fokus ke siswa, perilaku sepertinya. Dari contoh ketiga ini tadi. Mungkin di Bapak Ibu yang lain mungkin ada sudah masuk ke teknik pembelajaran, metode pembelajaran dan sebagainya. Tapi ini yang saya tangkap di sini baru 3 ini adalah mengenai perilaku siswa. Nah, jadi kita akan membahas mengenai 3 perilaku siswa ini. 3 perilaku sikap yang kita inginkan dari siswa ini. Yang pertama, siswa yang tidak kreatif atau tidak mandiri. Yang kedua, kurangnya menjaga kebersihan kelas. Kelas ini masih fokus ke kelas saja. Kemudian yang ketiga, akhlak siswa, akhlak mulia. Nah, di sini kita berdiskusi. Kira-kira kita bisa menemukan beberapa solusi yang ada di benak Bapak Ibu atau yang bisa kita temukan untuk mencari jalan keluar bagaimana agar permasalahan ini bisa selesai. Sementara apa yang kita harapkan bisa tercapai gitu. Di sini kita berdiskusi, kita komunitas belajar. Jadi kita belajar. Mungkin ada yang sudah bisa masuk ke kelas itu sudah pasti bersih kelasnya. Nah, apa tipsnya? Bisa kelas itu bisa bersih terus. Nah, seperti itu. Ada yang kelasnya setiap masuk berantakan terus. Nah, mungkin bisa belajar dari yang kawan tadi. Di sini kita masuk ke acara diskusi. Bapak Ibu silakan untuk menanggapi yang pertama di sini. Bagaimana kita bisa membuat siswa itu bisa menjadi kreatif mandiri. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak di sini yang bisa memberikan saran atau solusinya bagaimana agar siswanya itu kreatif? Kreatifnya memang sebenarnya udah agak tinggi memang ya, tingkatannya lebih tinggi karena kreativitas sebenarnya. Orang yang kreatif itu biasanya pengetahuannya sudah tinggi, kemampuan pengetahuannya sudah tinggi, terapi baru kreatif. Dan levelnya sudah agak tinggi memang. Untuk anak-anak kita memang butuh usaha. Tapi siapa tahu Bapak Ibu ada solusi. Silakan Bapak Ibu. Belum ada? Atau kita bahas yang lain dulu, yang kebersihan dulu. Ya, kebersihan kelas dulu, yang paling ringan dulu ya. Kebersihan kelas ini PR utama. Jadi bagaimana siswa itu bisa menjaga kebersihan kelas? Kira-kira apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, menyediakan alat kebersihan. Ya, yang pertama menyediakan alat kebersihan. Yang pertama tidak membuat komitmen dulu. Ya, jadi yang pertama kita harus Ada kotak sabar dengan sapu. menyiapkan alat dulu atau menyiapkan komitmennya dulu? Komitmen dulu. Komitmen dulu. Ya,
melewatkan yang satu ini. Yang pertama kan kita membuat di awal dalam pelajaran wali kelas, bukan guru ya. Kita kan gurunya bukan guru kelas. Kalau di SD itu mungkin buat guru kelasnya membuat namanya keyakinan kelas. Nah ini tugas wali kelas dulu. Wali kelas membuat keyakinan kelas. Ini umum dipakai di seluruh pelajaran. Jadi seluruh kelas itu harus meyakini keyakinan kelas ini. Jadi ini tingkatnya udah keyakinan kelas itu sudah pembiasaan. Boleh diawali dengan kesepakatan. Kesepakatan dulu boleh. Kalau keyakinan itu sudah pembiasaan. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas. Kelas selalu bersih, misalnya seperti itu. Kelas selalu, jangan keyakinan kelas itu guru sendiri. Siswanya juga harus yakin. Siswanya juga harus sepakat bahwa kelas kita harus bersih. Di sini ini Bapak Ibu berputarnya mengenai masalah restitusi. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua masalah restitusi ya. Nah jadi pertama yang utama itu apa, keyakinan kelas ini, agar kita bisa melaksanakan restitusi di pembelajaran. Itu baik di situ. Jadi kita buat keyakinan kelas yang pertama itu tidak boleh negatif keyakinan kelas itu. Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan memasukkan sampah dalam solokan, misalnya itu tidak boleh. Kita harus positif agar pikiran anak-anak juga positif. Selalu menjaga kebersihan kelas seperti itu. Kita buat yang pertama keyakinan kelas, yang kedua alat kebersihan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi? Apa Pak? Dari dua kelas yang saya ada, kelas 10 TKJ 1 dan 11 TKJ 1, itu di masing-masing kelasnya itu sudah terpampang, sudah terpasang komitmen kelas. Jadi ada sekitar masing-masing sudah terpasang komitmen kelas, entah 10 poin atau berapa poin. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Cuman persoalannya itu komitmen kelas itu terpasang di situlah, terpasang selesai. Saya teringat di novel Negeri Lima Menaranya Ahmad Fuadi. Itu di dalam novel itu salah satu cerita anak-anak Gontor itu waktu mereka belajar, setiap pagi sebelum belajar mereka itu diberikan diajak semacam yel. Jadi yel-yel anak-anak Gontor itu kalau di dalam novel itu setiap pagi sebelum belajar mereka tuh selalu meneriakkan manjada wajada setiap pagi, setiap hari. Akhirnya apa? Kata-kata manjada wajada itu tertanam di dalam otak dan di dalam hati anak-anak di Gontor tersebut, sehingga mereka ya masing-masing punya jalan mereka masing-masing untuk menemukan jalannya itu. Nah, artinya maksud saya seperti ini, kalau komitmen itu yang ada di dalam kelas yang sangat bagus poin-poinnya, ya kalau cuma tertempel di situ tidak akan berkesan dan tidak akan nempel di sanubari siswa. Nah, bagaimana kiranya agar kemudian komitmen tersebut ya memang benar-benar tertanam. Jadi anak-anak tuh setiap hari itu teringat. Misalnya kalau dalam TNI itu ada namanya sumpah prajurit atau 7 kewajiban prajurit misalnya. Mereka memang benar-benar memegang Sabta Marga sumpah prajurit itu. Jadi mereka tuh kemanapun mereka melangkah, mereka tuh teringat bahwa prajurit TNI itu punya janji 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kira-kira bisa tidak di sekolah atau di kelas itu menerapkan atau membiasakan yang seperti itu? Atau bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, ini masukan dari Pak Iqbal. Saya rasa bagus sekali ini di sini. Kita sudah menerapkan keyakinan kelas di setiap kelas di awal tahun ajaran. Nah, ternyata perjalanan waktu di situ hanya tertempel saja. Bahkan ada yang sudah copot. Saya rasa mungkin ada siswa yang tidak tahu isi jadi keyakinan kelas dia itu. Apa iya dia ada siswa yang tidak membaca sama sekali itu? Karena saya lihat 1, 2, 3 itu yang membuat itu bukan bareng-bareng dengan siswanya. Ya, jadi sebenarnya namanya kesepakatan atau keyakinan itu membuatnya barengan dengan siswa Bapak Ibu. Jadi bukan wali kelas yang buat ditempel atau bendaharanya
beberapa pilih lah yang mana yang paling the bestnya, yang mana yang terbaiknya. Pasti kebersihan kelas pasti ada. Nah, di sini ada saran. Kalau kita ingat, mungkin kita ingat apa namanya undang-undang dasar ya, waktu masih sekolah dulu. Tapi kalau kita nggak pernah baca, ingat nggak kita? Kan lupa. Nah, sama dengan itu, sama aja kayak keyakinan kelas. Mungkin kan kalau kita ulang-ulang atau kita baca, mungkin akan bisa terterang lihat, oh iya kebersihan, seperti itu. Ini salah satu saran dari Pak Iqbal tadi, boleh ini. Mungkin Bapak Ibu Dewan Guru ada apa masukan lagi, misalnya dibaca setiap hari Senin. Setiap hari Senin jam pertama masuk setelah berdoa kita baca keyakinan kelas kita lagi. Kita ingatkan kembali keyakinan kelas kita. Boleh seperti itu. Misalnya kan tidak memakan waktu lama juga, tapi kita harus konsisten. Kita buat aturan setiap kita masuk di hari Senin kita membaca kembali keyakinan kelas itu. Agar yang tidak tahu menjadi tahu apa sih keyakinan kelas. Lama-lama memang benar. Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Kita menjaga kebersihan, kita akan bersih, ya kan? Semua yang kita pikirkan itu adalah yang terjadi, ya. Jadi kalau kita menjaga berpikiran kelas, sebenarnya kalau saya lihat ada beberapa siswa yang sudah tahu kebersihan itu, tapi ibaratnya seperti ini. Karena yang lain salah itu banyak, ikut yang salah. Yang lain ngerasa, kelas jorok nggak apa-apa. Yang berapa minat itu ikut juga gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya mungkin kita motivasi terus bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Kita hal kecil dulu aja Bapak Ibu, kita hal kecil dulu. Nanti kalau kita sudah masuk ke pertemuan berikutnya baru kita lanjut ke yang lebih besar lagi. Kita ketemu topik ketiga ini, solusi kebersihan, kemudian akhlak dan kreativitas. Jadi yang pertama kita buat keyakinan kelas sudah terjadi. Yang kedua kita menyiapkan alat kebersihan sudah, sekolah sudah menyiapkan, wali kelas sudah ikut iuran siswanya ya yang buat ini berulang kali sudah. Nah kemudian bagaimana bisa diterapkan? Jadwal seperti sudah dibuat ya kan, jadwal piket sudah dibuat. Nah bagaimana agar mereka itu ingat bahwa bersih itu penting, bersih itu penting. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Kita temukan satu solusi. Ya boleh Bu ya. Baik, permisi Bapak Ibu ya. Saya ada sedikit saran. Sepertinya waktu saya madrasah aliyah dulu Bu ya, Pak Zaidir tahu ya karena guru saya. Kita boleh ya mencontoh sekolah lain Bu ya. Jadi di MA Babu Salam itu pada saat kami sekolah sampai sekarang masih menerapkan. Itu ada penerapan penilaian kelas. Jadi ada panitianya, guru yang menilai. Jadi setiap semesternya itu diberikan apresiasi bagi kelas yang istiqomah untuk bersihnya. Apa apresiasinya? Yang pertama piala bergilir, yang kedua itu ada jalan-jalan gratis Bu. Jadi siswa tuh merasa, oh kalau kelasku menang, lantas jalan-jalan gratis siapa yang bayarkan? Ya, iya. Jalan-jalan jadi tidak perlu jauh. Misalnya kita ajak kemana? Apa ke Suji Bu ya? Atau misalnya ke layar ke Semarang, seperti itu Bu ya. Jadi setiap semesternya kelas yang mendapatkan juara pertama, juara kedua dan ketiga, untuk juara pertama itu jalan-jalan gratis Bu. Jadi maksud saya boleh kita terapkan mungkin nanti ya, penilaian kelas setiap paginya itu ada panitia, ada guru yang bergilir menilai kelas tersebut dengan penilaian satu penilaian Bu ya, di seluruh penilaian itu ada seluruh kelas. Nah setelah itu nanti pada saat akhir semester setelah pembagian raport itu diumumkan siapa sih kelas yang paling istiqomah kebersihannya. Tapi bersihnya itu bukan cuma pas pagi baik, pas penilaian baik. Penilaiannya juga nanti dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Misal kita pulang kan jam 2.50. Jadi jam 2:40 pada saat mereka belajar nanti guru yang ditugaskan untuk menilai hari itu nilai lagi Bu. Jadi bukan pagi baik. Siswanya galak pagi, oke pagi bersih. Nanti pada saat siang mulai kotor. Apalagi pada saat setelah istirahat itu banyak yang sampah. Nah jadi menurut kami kalau kita mencontoh dari sekolah sebelah Bu ya, bisa kita terapkan. Biasanya siswanya ladas kalau ada apresiasinya, kalau ada duit-duitnya, kalau ada represinya ladas biasanya seperti itu Bu. Iya. Nah untuk masalah dananya nanti mungkin kita diskusikan dengan wali kelas masing-masing. Setiap siswa mungkin kumpul duit 2.000 per minggu misalnya. Atau iya tapi masalah duit itu susah nih ya Bu ya, 500 rupiah lagi saran keluarganya. Ya mungkin seperti itu Bu ya saran dari saya. Dan juga kita berikan moto penilaian kelasnya itu dari kami untuk kami
Bagus sekali ini masukan dari Bu Dea di sini. Benar Bu, kita memang boleh mencontoh sekolah yang sudah bagus. Bahkan bila di kelas yang sudah bagus juga patut kita contoh. Jadi kita tidak hanya belajar itu dari sumber belajar buku, profesor dan sebagainya, tapi sesuatu yang sudah orang yang sudah berhasil, kelas yang sudah berhasil boleh kita contoh. Ya, jadi ini ada contoh dari sekolah sebelah di sini bagus, mungkin sudah berhasil Bu ya pembersihannya ya. Iya, mungkin belum sampai ke tahap keyakinan tadi, belum tahap keyakinan tapi karena ada hadiah. Ya, karena hadiah. Mungkin pertama bisa jadi karena hadiah, lama-lama nanti sudah terbiasa walaupun nggak ada hadiah juga tetap jaga kebersihan. Insya Allah ya. Nah, ini kita masukkan lagi nanti kita bicarakan bisa dengan Pak Ebit ya, dengan sekolah mungkin kita bisa terapkan seperti ini ya, tidak harus langsung besar jalan-jalan ke mana tidak. Mungkin bisa makan siang gratis aja dulu ya kan, bisa makan pempek gratis boleh ya. Yang pasti ada komplimennya, ada hadiahnya. Di situ ada yang didapatkan apabila kelas itu lebih baik. Ya mungkin kalau saran saya tidak usah pakai tim khusus kebersihan jaga. Setiap guru aja yang masuk kelas itu punya catatan. Jadi mereka siap-siap, pagi dinilai, siang dinilai. Jadi misalnya jam pertama saya masuk di kelas 11 TPSM. Nanti jam ketiganya kan Bu Meli masuk, dia punya catatan sendiri, kita buatkan catatan kebersihan nilainya. Bagaimana? Ya, seperti itu. Tapi boleh mengingatkan juga, ya kan? Ini namanya kita baru memulai boleh. Bagaimana Bapak Ibu, setuju gak ini? Ya Pak Ibit gimana? Coba kasih mic dulu ke Pak Ibit. Mungkin sebagai wakil kesiswaan ada tambahan. Hah? Ya, itulah makanya kita kan musyawarah dulu. Kalau sebagai musyawarah harus keyakinan ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya apresiasi dulu ya atas sarannya. Barangkali Bu, kalau memang kita komitmen konsisten untuk melakukan itu bisa dilakukan saya rasa. Tapi kitanya komitmen atau tidak, gitu kan? Nah saya juga punya usul Bu, tapi barangkali usul saya ini akan terrealisasi sangat lama sekali. Mengapa saya katakan sangat lama sekali? Ini menunggu selesainya pembangunan pagar sekolah. Saya juga melihat dari sekolah lain. Di sekolah lain itu, anak saya itu sekolah di MTS di Payaraman. Itu kantinnya itu menerapkan nol plastik Bu. Jadi siswa itu membawa wadah makan, mangkok, cangkir sendiri dari rumah. Belanjanya itu wajib di kantin, seperti itu kan. Jadi tidak ada sampah lagi di sekolah tersebut. Jadi jangankan kelas, maksud saya, lingkungan sekolah saja tidak ada sampah gitu. Makanya saya katakan ini bisa terrealisasi dengan jangka waktu yang sangat lama sekali. Jadi Pak Pati ya, selesai pembangunan pagar ini pasti terrealisasi saya kira. Di mana pihak-pihak kantin ini akan kita suruh masuk ke dalam, siswa tidak ada lagi yang berkeliaran di luar. Tapi untuk sementara yang dipakai saran dari Bu Dia tadi mungkin sangat membantu, seperti itu kan. Kemudian lagi Bu, selaku kesiswaan sebenarnya kami kemarin untuk mengatasi masalah sampah ini sebenarnya sudah memberikan wadah yang tepat, seperti itu kan. Kita setiap Jumat kemarin ada yang namanya Jumat bersih. Jadi kalau kemarin kita ini seluruh guru ini komitmen, wali kelas ada, terus guru-guru yang mengajar ada, ikut. Bapak Ibu ketahuilah bahwa anak mencontoh dari apa yang dilihat. Saya katakan sekali lagi, anak-anak mencontoh dari apa yang dilihat. Jadi kalau kita secara komitmen setiap Jumat bersih itu kita turun ke lapangan, kita bersama-sama siswanya. Siswa itu akan senang saya rasa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu karena gurunya juga antusias seperti itu. Jadi Bapak Ibu, memang masalah sampah ini uji kita ringan, kan? Ringan, tetapi ini masalah yang tidak tuntas. Kita anggap ini masalah ringan sampah, tetapi buktinya ini menjadi masalah yang tidak tuntas. Kenapa? Karena selama ini
saya pribadi pun merasakan saya tidak ikut andil di situ. Kegiatan P5 kemarin sudah kita lakukan, gaya hidup berkelanjutan. Kita memberikan pemahaman dan pengetahuan siswa apa bahayanya sampah, ya. Apa manfaat kalau kita memanfaatkan sampah menjadi benda-benda yang barangkali dibuat menarik, ya. Kemudian memanfaatkannya kalau dia tidak bisa terdaur ulang lagi menjadi kerajinan tangan seperti yang Bu Ros ajarkan kepada siswa, membuat kerajinan-kerajinan seperti itu. Pak Madi kemarin saya lihat banyak sekali anak-anak yang membuat apa Pak kemarin miniatur sepeda motor itu dari bahan-bahan bekas semua. Kalau yang bisa terulang yang mudah kita ubah menjadi dia pupuk organik. Tentunya ini seiring sejalan dengan program PJ Bu Gubernur pada saat itu, ya. Nah, sayangnya sekali lagi Bapak Ibu, ini cuma menjadi semacam pelengkap administrasi seperti itu. Jadi kita guru inilah dengan harapan saya kita yang harus menghadirkan itu ke siswa, ya. Jangan kita memaksakan kepada siswanya harus ini harus itu. Kitalah yang menghadirkan itu kepada siswa. Kalau kita sama-sama kompak dan komitmen dengan hal itu, insya Allah tanpa disuruh pun kelas insya Allah bersih. Tanpa diberikan hadiah, kata Bu Dea tadi, jangankan jalan-jalan, diberi piala saja mereka itu senang. Jadi dengan apalagi diajak jalan-jalan, diberi makan gratis, diantarkan ke rumah, senang nian, Tapi sekali lagi kita harus mencontohkan seperti itu. Musola juga seperti itu. Kita harus mencontohkan Bapak Ibu. Itu saja barangkali. Dan saran saya tadi kalau nanti ada bau-baunya pembangunan pagar itu mau dirampungkan seperti itu kan, saran saya nanti kita akan ingatkan pihak kantin agar no plastik. Kemarin nampaknya program dari Bu Arnita sama Bu Lita, kemarin kan ada kita itu program, iya. Pokoknya hari itu hari no plastik, iya, no plastik. Nah itu saya setuju dengan hal itu. Dan di kawasan kita di Kecamatan Pairaman ada yang sudah komit dengan hal itu. Di MTS itu kalau Ibu Bapak tanya itu sudah berapa tahun, itu sudah sangat lama sekali. Makanya sampai sekarang dia terbudaya. Saya lihat memang tidak ada sampah plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ebit atas tanggapannya ini. Dan sarannya ini mungkin sebenarnya tidak harus nunggu pagar kita jadi. Bisa juga kita adakan mulai 6 plastik day. Waktu di tahun 2023 itu saya hanya untuk anak-anak TKJ gitu sepertinya waktu itu programnya. Memang belum berjalan secara maksimal karena anak-anak belum terbiasa bawa bekal waktu itu. Jadi hanya mungkin kurang lebih 75% anak gitu yang membawa bekal dari rumah. Jadi tidak belanja pakai plastik lagi. Dan saya koordinasi sama ibu kantin tidak boleh jajan dengan membawa pakai plastik. Jadi ibu kantin juga kalau misalnya siswa tidak bawa gelas, mereka memberikan gelas mereka. Jadi kembalikan lagi seperti itu waktu itu hari itu. Karena saya koordinasi sama Bu kantin, Bu, mulai besok untuk khusus hari besok tidak ada plastik Bu ya. Jadi mereka menyediakan plastik, anak-anak itu nggak bisa beli pakai plastik. Jadi untuk waktu itu berjalan belum 100%, baru 75% anak yang terutama dari TKJ yang itu yang TBSM masih nol, belum bawa bekal sama sekali. Ya, waktu itu TKJ bawa. Dan ibu kantin juga sangat mendukung karena mereka otomatis kan lebih ringan biayanya, tidak lagi keluar biaya untuk beli plastik sebenarnya. Tapi ini mungkin belum belum maksimal karena belum ada pagar, karena kantin kita di luar semuanya. Dulu di dalam kantin, di dalam sekolah. Nah, jadi untuk masalah yang pertama ini, saya rasa baru ada beberapa solusi. Ini kalau ada yang bisa menambahkan, baik Bu Suhani, boleh ada menambahkan solusinya untuk kebersihan ini? Secara realnya Bu ya, secara realnya bagaimana ya, Mas? Ini.
begini. Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit terkait dari jawaban Pak Evi tadi ya. Memang betul yang dikatakan Pak Evi tadi, sekolah itu harus membiasakan siswanya untuk tidak memakai plastik, dan itu sudah diterapkan di sekolah saya yang dulu ya sampai sekarang. Jadi siswa itu setiap harinya bawa bekal, bawa apa namanya tuh istilahnya tuh apa, badan nasi gelas sendiri, dan tidak ada plastik. Dan kalaupun misalnya dia jajan sampah plastiknya itu tadi kami menyediakan tempat khusus, ada sampah organik, ada sampah non organik. Jadi kalau misalnya sampah daun-daun tempatnya khusus, yang non organik juga khusus tempatnya, jadi tidak digabungkan. Ya, jadi itu kami buat pupuk. Alhamdulillah di sekolah waktu dulu sudah ada tempat pengolahan untuk buat pupuk organik dan non organik. Nah, kemudian yang ingin saya tambahkan itu kita itu bukan hanya nyuruh siswa saja, Bu, ya, untuk menjaga kebersihan, tapi kita juga sebagai guru juga itu harus ikut terlibat. Maksudnya harus peduli, Bu, ya. Walaupun misalnya itu bukan kelas kita ya. Kita harus peduli, misalnya kita mau masuk ke kelas itu, kita lihat ada sampah di kelas itu, apa salahnya misalnya kita suruh dulu siswanya itu bersihkan dulu, yang misalnya sampahnya buangkan dulu kan, baru dimulai pelajaran. Dan itu jangan mentang-mentang itu bukan kelas saya kan, itu kualitasnya ada. Tapi kita itu harus dari diri kita masing-masing dulu, peduli dengan sekolah kita. Nah, dari itu ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Suwarni tambahannya. Jadi untuk penerapannya nanti diharapkan bahwa jangan hanya peduli dengan kelasnya masing-masing, ya kan? Ya benar sekali, itu tidak perlu kita membeda-bedakan kelasnya. Jadi kalau seperti saya bukan wali kelas, jadi saya tidak peduli dengan kelas yang lain, tidak. Jadi semua sebagai guru kita punya kewajiban untuk mengingatkan dan membimbing siswanya untuk tetap melaksanakan kebersihan di kelas. Jadi tidak bosan-bosannya mengingatkan siswa untuk kebersihan. Jadi mungkin kita koordinasi ini semuanya guru kerjasama, mungkin bisa dimulai nanti kita terapkan di mungkin semester baru ya, semester baru mungkin boleh juga dimulai dari sekarang, tapi nanti kita buat evaluasinya di semester baru, mungkin hasilnya bagaimana ya. Yang pertama di sini untuk kebersihan itu kita buat keyakinan kelas, masukkan keyakinan kelas di dalam mengenai kebersihan yang pasti. Yang kedua kita harus selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas ini, bukan cuma tertempel aja, tapi boleh dibaca ulang bareng-bareng, misalnya dibaca. Boleh satu minggu sekali cukup mungkin Bapak Ibu ya. Cukup apa tiap hari? Sebelum mulai baca keyakinan kelas, satu jaga kebersihan, bagaimana? Atau seminggu sekali saja. Nah, kita ini Abu, kalau misalnya kita mengenai sikap, kita harus real, Bu. Jadi pelaksanaannya bisa real. Kalau misalnya pembelajaran mungkin kita terapkan di kelas masing-masing sesuai. Nah, ini kita kan mengenai sikap. Jadi di sini masalahnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi apa solusi yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama tadi sudah kita temukan membuat keyakinan kelas. Maka akan kita ingatkan kepada siswa seminggu sekali. Bagaimana Bu? Setuju? Ya, seminggu sekali. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, jangan yang pertama tidak diulang, walaupun bukan kelas tetap saja kita harus baca keyakinan kelas. Jadi kan budaya. Setiap hari Senin setelah berdoa kita baca keyakinan kelas. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ngantuk. Ya, Mbak mulai. Itu. Kalau saya jawab lagi, biar lagi itu ya. Masih masukan Bu ya? Iya. Ini kan dari kepala sekolah. Kita kan sudah di SK-kan Ya. guru piket. Ada 2 guru piket kan. Nah, guru piket itu sudah istirahat atau dia bekerja sama, Bu. Bukan dengan guru piket, tapi seluruh guru makel yang masuk sudah jam istirahat. Jadi setiap guru piket itu dia kan ada 2. Jadi ada yang di dalam dengan yang di luar. Tukar lah ya kalau dengan Bukan seperti itu Pak. Kalau kita untuk mengatasi sampah tadi, bukan untuk membedakan guru piket dengan guru apa, bukan saling menjatuhkan. Tapi kita di sini saling berkolaborasi ya. Memajukan sekolah kita. Karena sekolah kita di pinggir jalan dan belum ada pagar. Kalau
pasti selain keyakinan kelas, yang pertama keyakinan kelas, yang itu kita ingatkan setiap hari Senin. Setelah kita berdoa, kita baca kembali keyakinan kelas tadi yang di dalamnya ada menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, pasti alat kebersihan ini disediakan sekolah, udah pasti. Nah, boleh juga wali kelasnya nanti usaha lagi kalau sudah patah, karena anak kita ini terlalu tenaganya sangat kuat, jadi sapu itu mudah patah. Jadi kita setelah istirahat itu sebelum masuk kelas ini sama seperti jam pertama. Sebelum masuk kelas, sampah yang kita ada di depan kelas itu suruh dulu bersihkan. Bukan maksudnya menyapu kelas ulang dari awal lagi, bukan. Jadi sebelum masuk, kalau sudah terlihat sampah, misalnya suruh ambil dulu baru mulai belajar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada komentar-komentar dari siswa, kita katakan kalau tidak mau disuruh lagi harus jaga dari awal, harus buang sampah dari awal. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi membuang sampah spesial. Jadi habis menggunakan mengkonsumsi makanan langsung buang tempat sampah. Setuju? Bapak Ibu kalau ngantuk baru saya speaking dulu gimana? Setuju? Yo, baik kalau begitu ini sudah berpasangan berdiri Bapak Ibu berdiri. Ayo pasangan ya Bapak Ibu yang punya pasangan dari pasangan. Cari yang cewek sama cewek kalau perlu karena ini mau pegang-pegangan. Ya, ini ya, ayo silakan pasangan berdiri Bapak Ibu. Ya boleh, pokoknya ada hadapan. Ya, yang di sebelah ini kita akan breaking tangkap tangan. Jadi yang sebelah kiri dulu sekarang. Sebelah kiri dulu, yang sebelah kiri yang ditangkap ya. Jadi yang sebelah kanan yang berat. Kalau saya bilang melebar, tangannya lebar. Ya. Kalau saya bilang mendekat, tangannya dekat sedikit. Ya. Kalau saya bilang tangkap, tangkap tangannya. Ya. Ibu yang megang yang harusnya ditangkap harus bisa menarik. Ya. Ya nanti yang pertama kali tertangkap akan dikasih reward di depan untuk menghibur kita semua. Oke? Setuju? Ya. Sekarang latihan dulu. Melebar, mendekat, tangkap, ya. Belum. Instruksinya itu melebar, mendekat, tangkap. Oke? Siap? Semua siap? Konsentrasi. Ya, yang sebelah kiri ditangkap, Tangan dua. Ya. Tangan dua. Yang sebelah kiri tangannya ucup. Yang untuk ditangkap. Sebelah kanan sebaliknya mau ditangkap tangannya. Yang betul. Nah ini sebelah kiri dulu yang ditangkap. Ini semua. Orangnya yang sebelah kiri itu yang ditangkap. Yang sebelah kanan yang menangkap. Oh, ya. Jadi yang sebelah kiri saya sebelah kiri tangannya seperti ini. Nah, yang sebelah itu baru tangannya kalau saya bilang melebar dia melebar. Saya tetap dia seperti ini. Tapi kalau saya bilang tangkap langsung tarik. Melebar, mendekat, melebar, mendekat, tangkap. Ya? Bisa? Latihan. Siap latihan. 1, 2, 3, melebar, mendekat, melebar, mendekat, Hati fokus, mendekat, melebar, mendekat, melebar, mendekat, melebar, tangkap. Siapa yang tertangkap? Nggak ada. Pak Fajri, nggak ada. Oh, sekarang tukar. Yang sebelah kanan yang ditangkap. Latihan ya. Yang sebelah kanan yang ditangkap. Yang ditangkap kami sebelah kanan yang ditangkap. Tadi sudah ya. Oh, siap. Melebar, mendekat, melebar, mendekat, tangkap. Siapa
Melebar, mendekat, mendekat, melebar, mendekat, tangan. Bu Siti bertanya, ini Bu Siti, kita kasih hiburan Bu Siti sebentar. Bu Siti, Bu Siti kasih hiburan atau mau ngikutin briefing juga baru nggak apa-apa. Oh ini, oh oh boleh Bu Siti. Apa sudah? Gitu saja. Ya, di dalam baru baik. Jadi sudah segar ya, nggak ngantuk lagi ya. Sudah segar ya, alhamdulillah kalau sudah segar. Kita sedikit lagi waktunya. Jadi masalah yang kita hadapi adalah kebersihan lingkungan. Yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah mengulang terus keyakinan kelas itu di setiap awal pembelajaran di hari Senin. Yang kedua itu menyiapkan alat kebersihan. Yang ketiga ini nanti kita koordinasi dengan kepala sekolah masalah untuk penilaian kelas. Ini sebenarnya itu tidak Bapak Ibu kalau ada penilaian kelas. Setuju ya? Nah kalau masalah rewardnya nanti atau hadiahnya, sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka itu tidak bagus, tidak dianjurkan untuk hadiah, karena kita mau fokusnya untuk pembiasaan. Jadi kalau kita siswa nanti tertib semua bagus semua, cuma hanya karena ada hadiah, itu tidak dianjurkan. Tapi boleh juga kalau untuk awal-awal nanti kita koordinasi dulu dengan kepala sekolah yang masalah itu. Kemudian yang kedua, pada saat jam setelah istirahat pertama dan kedua, itu guru juga harus mantau dulu kebersihannya. Jadi kalau misalnya ada sampah yang masih di luar itu harus diperbaiki. Kita komitmen Bapak Ibu ya, jangan malas-malasan kita, udahlah masuk aja, itu tidak. Setiap kita masuk kita lihat di depan kelas sama di kelas kalau ada sampah harus langsung diperbaiki. Dan ini kita mungkin efektifnya nanti kita di semester 2. Nah nanti pada saat setelah kita sebulan berjalan akan kita evaluasi apakah kita terapkan atau tidak ini yang hasil dari kegiatan kita hari ini. Setuju Bapak Ibu? Sebenarnya di sini ada 3 masalah yang kita bahas. Sepertinya karena waktunya sudah mepet ya sudah ini. Jadi untuk masalah yang kedua dan ketiga bisa kita kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Sepertinya lanjut. Boleh lanjut. Tanya Desmi dulu, nak balik belum? Ya, jadi setelah diskusi ini saya minta refleksinya, Bapak Ibu. Saya minta 2 orang untuk memberikan refleksi. Ini contoh ada refleksi 4P. Jadi setelah kita melakukan kegiatan ini, pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan? Jadi kita kalau kegiatan harus bermakna, Bapak Ibu. Jangan lewat-lewat aja, harus bermakna. Bermakna itu apa? Ada yang membekas di dalam diri kita, ada yang kita dapatkan, ya. Kemudian pelajaran apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini tadi? Ada tidak pembelajaran? Kalau ada pembelajarannya apa tuh Bapak Ibu kita laksanakan? Kan seperti itu. Ada tidak pembelajaran? Kemudian bagaimana perasaannya? Senangkah, sedihkah, atau bosankah? Nah, sampaikan kemudian yang terakhir apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Boleh Bapak Ibu? Saya minta 2 orang. Ayo kita harus aktif. Siswa kan juga harus aktif, gurunya aktif dulu. Ayo. Yang sudah boleh, yang belum? Ayo, yang Bapak Ibu boleh? Apa saya tunjuk saja? Tunjuk aja. Ya boleh Pak Agus, boleh Pak Agus? Dengan model 4P ini apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan refleksinya dari kegiatan kita hari ini? Mana mic-nya tadi? Tolong refleksinya. Sudah bagus tak pagi dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pilih salah satu jawabnya, seluruhnya. Jadi ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini. Jadi alhamdulillah setelah saya mengikuti komunitas belajar ini banyak pengetahuan yang saya dapatkan, terus banyak pengalaman. Dan juga dengan kegiatan ini Bu dapat meningkatkan atau menumbuhkan rasa kekeluargaan sesama guru. Mungkin itu Bu. Perasaan ya. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pelajaran
pelajaran ya. Jadi perasaan saya cukup senang, bahagia. Terus yang ketiga, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari aktivitas ini? Jadi banyak pelajaran yang saya dapatkan hari ini Bu ya. Terutama tentang komunitas belajar ini, yaitu ya tadi Bu, masalah tentang belajar dengan rekan guru ya. Sebelumnya belum pernah Bu kegiatan ini ya. Terus apa aksi yang saya lakukan setelah mempelajari peristiwa ini? Mungkin nanti Bu setelah berapa minggu berjalan atau berapa bulan berjalan, insya Allah akan saya terapkan pada saat saya proses belajar pembelajaran. Mungkin itu saja Bu ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih refleksinya Pak Agus, ini bagus sekali. Satu lagi ya ibu-ibu ya, tadi ada bapak-bapak ya. Siapa yang bersedia? Atau saya tunjuk? Ya, oh ya boleh Bu Desmi. Refleksi dengan 4P. Jadi kira-kira apa yang bisa disampaikan? Sangat ditunggu-tunggu ini refleksi dari Bu Desmi. Baiklah, saya akan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Hal yang saya dapatkan dari pengalaman yang saya dapatkan mengikuti pembelajaran pada hari ini, setidaknya saya bisa tahu, bisa mengambil suatu masalah dalam proses pembelajaran yang pernah saya hadapi saat saya mengajar, dan akan saya cari solusinya nanti ke depannya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Di sini kan sudah dikasih contoh dan nantinya akan diperbaiki di kemudian hari. Terus pelajaran apa yang Anda dapatkan dari aktivitas ini? Ya, dari masalah yang beberapa guru sampaikan tadi, itu dapat diterapkan untuk pembelajaran di kelas pada masa yang akan datang. Solusi-solusi yang sudah diberikan oleh beberapa guru tadi juga dapat diterapkan di kelas-kelas yang saya ajar untuk mengatasi terutama masalah kebersihan, dan juga mungkin pribadi saya untuk lebih peduli lagi kepada siswa-siswa, untuk mengingatkan siswa-siswa akan kebersihan di kelas. Terus bagaimana perasaan saya selama mengikuti pelajaran? Alhamdulillah sangat menyenangkan dan dapat diikuti dengan baik sambil berbagi dengan teman sebelah saya. Berbagi apa baik? Apa yang aksi yang saya lakukan setelah mempelajari peristiwa ini? Insya Allah ya akan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Yunita tadi. Terima kasih, cukup sekian. Ya, terima kasih Bu Desmi atas refleksinya. Jadi Bapak Ibu, satu juga ini sebagai yang pernah saya juga dapatkan. Jadi setiap habis pembelajaran itu kita usahakan untuk refleksi, ya, agar kita tuh merasa kalau kegiatan itu tuh emang ada maknanya gitu, nggak cuma lewat-lewat aja. Jadi kita harus berefleksi apa yang kita dapat tadi itu apa cuma kita duduk bengong saja. Jadi untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan di sini adalah masalah komitmen kita tadi ya, masalah komitmen kita tadi. Jadi jangan kita hanya satu kali ini selesai, tidak. Jadi insya Allah kita akan seterusnya. Jadi kalau misalnya saya lupa, boleh diingatkan dengan kawan-kawan lain, atau misalnya pokoknya kita semua berkolaborasi. Komitmen yang saya bacakan tadi Bapak Ibu sudah setuju. Jadi
kan seterusnya kita belajar, jangan intinya belajar Bapak Ibu tidak ada ruginya. Insya Allah 1,5 jam yang kita lakukan ini adalah manfaatnya ke depannya, tidak hanya sebagai rutinitas saja yang kita lakukan. Ya, untuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Ya, saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu ada yang disampaikan boleh. Yang tadi apa namanya soal yang tadi boleh dikumpulkan Bapak Ibu, kalau untuk sertifikat nanti kita buatkan. Ya. Bapak malah kita buat sendiri. Boleh dikumpulkan kertasnya untuk dokumentasi Bapak Ibu. Ya, kasih nama Bapak Ibu. Ya, boleh itu. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya akan sedikit menyimpulkan Kombel atau komunitas belajar kita pada hari ini. Komunitas belajar adalah suatu kelompok orang yang berkumpul untuk tujuan saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta setiap anggotanya harus aktif. Lalu, kombel yang sedang kita lakukan ini adalah kombel di dalam sekolah, yang dimana kombel dalam sekolah ini dilaksanakan antar guru, kepala sekolah, dan siswa. Ada 5 tata nilai dalam kombel, ya, atau suatu hal yang harus kita terapkan. Yang pertama keterbukaan, yang kedua kerjasama, 3 profesionalisme, 4 menghargai, dan 5 mengapresiasi. Lalu selanjutnya siklus yang akan kita hadapi setiap kita melakukan kombel, yaitu yang pertama itu refleksi awal, yang kedua